Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita dapat bertemu kembali melalui renungan pada pagi ini. Baik, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk perlindungan-Mu, pemeliharaanmu sepanjang 1 minggu yang sudah kami lewati. Pada saat ini kami kembali lagi mau belajar bersama-sama dari firman-Mu. Bukalah hati, pikiran, pendengaran kami, Tuhan kuduskan, supaya kami mengerti akan maksud firman-Mu, apa yang Tuhan katakan. Ajarkan kepada kami untuk setia dan taat melakukannya. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nats firman Tuhan pada pagi ini terambil dari Mazmur 27. Mazmur 27 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Namun saya akan membacakan pertama kali ayat 1 sampai ayat yang ketiga untuk kita. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Amin. Nats ini saya berikan tema menghadapi pergumulan bersama Tuhan. Menghadapi pergumulan bersama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Dari nats yang sudah kita baca ini, kita bisa melihat, bisa mengerti bagaimana situasi ataupun kondisi Raja Daud pada waktu dia menghadapi masalah dan pergumulannya. Ada masalah yang begitu berat yang sedang dia hadapi. Dari pengalamannya kita lihat di sini, ketika ayat yang kedua, ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku. Kita lihat di situ, yakni semua lawanku dan musuhku. Kemudian ayat yang ketiga, sekalipun tentara berkemah mengepung aku. Dia katakan, sekalipun timbul peperangan melawan aku. Jadi kita bisa membayangkan bagaimana pergumulan yang sedang dihadapi oleh Raja Daud di sini. Tetapi dia sepanjang nats ini kalau kita lihat sampai ayat yang ke-14, kita akan melihat bagaimana Daud bisa menghadapi pergumulan itu, masalah dalam hidupnya. Dia bisa keluar menjadi pemenang dan dia bisa tetap tenang pada waktu menghadapi masalah. Bagaimana kita bisa menghadapi pergumulan bersama Tuhan seperti Raja Daud ini? Yang pertama kita lihat dari ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-3 tadi, bahwa percaya akan pertolongan Tuhan itu akan menolong kita untuk keluar menjadi pemenang dalam menghadapi masalah. Percaya akan pertolongan Tuhan. Itu kita lihat dalam ayat yang ke-1. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, dikatakan di situ. Tuhan adalah terangku. Jadi Daud membandingkan bagaimana pengalamannya bahwa dia memiliki pergumulan yang begitu banyak. Ada banyak sekali masalah yang dia hadapi. Ada penjahat-penjahat yang siap menyerangnya. Ada musuh-musuh yang siap melawannya, tentara-tentara yang siap mengepungnya, ada orang-orang yang akan mau berperang melawan dia.
Tapi kita lihat di sini, Daud tidak takut menghadapi semuanya itu. Dia tidak gemetar. Kalau kita lihat dalam ayat yang ke-1 itu, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Kepada siapakah aku harus gemetar? Dia tidak takut menghadapi musuh-musuhnya. Karena dia menghadirkan Tuhan. Tuhan adalah terangku, dia katakan. Pada waktu dia menghadapi masalah, dia yakin dan percaya Tuhan adalah terangku. Kata terangku di sini ini bisa menunjukkan kepada satu keadaan, ada satu harapan dalam diri Daud itu. Tuhan adalah terangku, Tuhan adalah yang memberikan cahaya pengharapan, ada pengharapan di dalam Tuhan bagi setiap orang yang percaya. Bapak Ibu, bagi kita pun pada waktu kita mengalami masalah dan pergumulan, libatkan Tuhan, percayalah bahwa Tuhan adalah pengharapan kita. Selain itu dia katakan Tuhan adalah keselamatanku. Keselamatanku dikatakan di sini. Ini menunjukkan bagaimana Tuhan itu siap untuk memberikan perlindungan, penjagaan, jaminan bagi Daud. Selain terangku dan keselamatanku, Tuhan adalah benteng hidupku. Dia katakan, Tuhan adalah benteng hidupku. Bagaikan gunung, ya, yang dia gambarkan di sini. Tuhan adalah gunung batuku. Dialah benteng hidupku. Dialah yang menjaga. Jadi keyakinan Daud kita lihat bahwa Tuhan melindunginya, memagarinya, menyertainya. Tuhanlah pengharapannya. Tuhanlah yang memberikan keselamatan dan meluputkannya dari mara bahaya itu. Bapak Ibu, milikilah hidup yang penuh percaya, keyakinan akan pertolongan Tuhan, bahwa Tuhan akan memberikan perlindungan, penjagaan, penyertaan, bahkan pengharapan bagi kita sebagai orang-orang yang percaya. Yang kedua, kita bisa lihat dari ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Secara khusus ayat yang keempat, kita lihat. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Yang kedua, kita bisa melihat di sini, menghadapi pergumulan hidup bersama Tuhan, artinya adalah bersekutu dengan Tuhan. Ada persekutuan bersama dengan Tuhan. Itu yang diungkapkan oleh Raja Daud di bagian ini dengan ungkapan diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Diam di rumah Tuhan. Jadi kita bisa melihat untuk menghadapi pergumulan bersama Tuhan, Daud memberikan satu prinsip penting dalam hidupnya, dalam dirinya, bahwa harus memiliki persekutuan yang intim, yang indah. Miliki persekutuan pribadi dengan Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan itu tidak serta-merta datang dengan sendirinya, tetapi harus diusahakan, diperjuangkan. Makanya kita lihat dalam ayat yang keempat ini, dikatakan oleh Raja Daud, satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Satu hal telah kuminta. Hanya satu, bisa dikatakan seperti itu ya. Hanya satu, tidak ada yang lain. Tidak ada pilihan lain. Hanya satu yang kuminta. Ini tekad, harus miliki tekad. Untuk bersekutu dengan Tuhan itu harus ada kemauan. Ada tekad yang bulat. Ada tekad yang tinggi untuk bersekutu dengan Tuhan. Sehingga ibadah kita, persekutuan kita, jangan rutinitas belaka. Jangan menjadi kebiasaan-kebiasaan yang rutinitas saja. Menjadi budaya, menjadi adat istiadat untuk bersekutu. Bukan, tapi
menjadi sebuah kerinduan, kebutuhan. Ini yang sangat penting yang diperlihatkan oleh Daud dalam sikap hidupnya. Selain itu dia katakan bersekutu dengan satu sikap. Bukan hanya bersekutu dengan satu tekad, tapi bersekutu dengan satu sikap. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Diam di rumah Tuhan. Artinya adalah memberikan banyak waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Dia menyediakan waktunya, waktu yang terbaik untuk bersekutu dengan Tuhan. Dia menyediakan waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Dia memberikan waktu untuk membaca firman Tuhan. Ini satu sikap yang indah bagi kita semuanya. Kita harus menyediakan waktu, memberikan waktu yang terbaik. Hidup kita yang terbaik yang kita persembahkan, waktu kita pun waktu yang terbaik yang kita berikan kepada Tuhan. Bersekutulah dengan Tuhan, karena di dalam persekutuan itu maka kita akan mendapatkan kekuatan, penghiburan yang daripada Tuhan. Yang ketiga kita bisa lihat Bapak Ibu dalam ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Tapi saya akan membacakan ayat yang ke-7 dan 8. Ayat yang ke-7 dan 8. Dengarlah Tuhan, seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari, ya Tuhan. Ini penting sekali Bapak Ibu. Yang ketiga ini adalah mencari kehendak Tuhan. Pada waktu kita menghadapi pergumulan hidup, kita harus melibatkan Tuhan. Hadapi pergumulan hidup itu bersama dengan Tuhan. Dalam arti, pada waktu kita melibatkan Tuhan, maka kita akan lebih mengutamakan kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan bagi kita? Ingat baik-baik, kehendak Tuhan itu tidak ada kehendak yang tidak baik. Rencana Tuhan, rancangan Tuhan itu tidak ada rancangan dan rencana yang tidak baik bagi kita. Tapi kita harus mendahulukan, mencari kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan bagi kita? Carilah Tuhan, ditegaskan berulang-ulang. Bahkan di sepanjang Alkitab ini kita bisa menemukan paling tidak ada 6-7 kali dikatakan. Cari Tuhan dan kekuatannya. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati. Carilah Tuhan, maka kamu akan mendapat. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kehendaknya dan seterusnya. Kita bisa melihat masih banyak lagi yang lainnya. Dengan kata lain Bapak Ibu, mencari Tuhan itu sangat ditekankan oleh firman Tuhan. Mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan. Carilah Tuhan berarti memprioritaskan Tuhan. Memprioritaskan Tuhan, mengutamakan Tuhan, menghadirkan Tuhan. Pada waktu kita ada masalah dan pergumulan, ingat, hadirkan Tuhan, libatkan Tuhan. Carilah Tuhan, datanglah mengadu kepada Dia, utamakanlah bersekutu kepadanya. Berlututlah di hadapannya, mencari Dia, carilah kehendaknya. Pasti kita ada banyak masalah dan pergumulan yang kita hadapi. Tapi ingat, carilah Tuhan terlebih dahulu. Serahkan semua persoalan kita, pergumulan kita hanya kepada Dia. Kita mau tunduk dan taat kepada kehendaknya. Apa rencananya bagi kita. Yang keempat Bapak Ibu, yang terakhir kita bisa lihat ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Saya akan bacakan ayat ini secara lengkap bagi kita.
Ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Tunjukkanlah jalanmu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Ayat 13. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Kita lihat dari ayat yang ke-13 dan 14. Di situ diungkapkan 2 kali. Nantikanlah Tuhan. Dan ditutup, ya, nantikanlah Tuhan. Yang keempat ini Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menghadapi pergumulan bersama Tuhan? Kita harus memiliki sikap menantikan waktu Tuhan. Menghadapi pergumulan bersama Tuhan berarti harus menantikan waktu Tuhan. Kita boleh memiliki iman dengan target waktu tertentu. Bulan ini, tahun ini, saya punya rencana seperti ini. Tapi ingat baik-baik, keputusan akhir harus kita serahkan kepada Tuhan. Waktu kita, ya, kita punya waktu dalam jumlah tertentu. Ada jam, hari, minggu, bulan, tahun, dan seterusnya. Itu boleh. Apa target-target kita, silakan. Tapi waktu Tuhan tidak bisa kita tebak. Waktu Tuhan dalam hidup kita tidak bisa kita ramal. Kita tidak bisa merekayasa waktu Tuhan. Waktu Tuhan tidak bisa diprediksi oleh waktu manusia. Ini yang kita harus pahami. Itu sebabnya kita harus menyerahkan semua masalah dan pergumulan kita dengan menantikan waktu Tuhan untuk menjawabnya. Sehingga kita tidak perlu menyesali diri. Tidak perlu takut karena Tuhan punya waktu sendiri dalam menolong kita. Segala sesuatu ada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, jangan takut, jangan sedih, jangan bersusah hati. Kita harus percaya bahwa menghadapi pergumulan bersama Tuhan akan mendatangkan hasil yang baik. Jadi jangan lari dari pergumulan. Jangan menghadapi pergumulan seorang diri. Dan jangan mencari jalan keluar yang salah, yang keliru dalam menghadapi pergumulan. Karena itu, hadapi pergumulan bersama Tuhan seperti Mazmur 27 ini. Yang pertama tadi, percaya kepada Tuhan. Dan yang kedua, bersekutu dengan Tuhan. Dan yang ketiga, mencari kehendak Tuhan. Dan yang keempat, setia menanti waktu Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk kesempatan yang telah Tuhan berikan untuk merenungkan firman-Mu. Mampukan kami untuk memahaminya dengan benar. Tuhan yang lebih menjelaskannya kepada kami. Sehingga pada waktu kami mengalami masalah dan pergumulan, kami menghadapi pergumulan itu bersama Tuhan. Karena kami tahu bahwa di dalam melibatkan Tuhan, maka kami akan menjadi kuat. Kami percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan yang sanggup menolong kami. Mampukan kami untuk mencari Tuhan, bersekutu dengan Tuhan.
mencari kehendak-Mu, apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Kami mau taat kepadanya. Menanti-nantikan waktu Tuhan dengan sabar dan setia. Berkatilah seluruh umat-Mu, jemaat-Mu yang telah mendengarkan firman Tuhan ini. Jamahlah hidup mereka, hati mereka. Hiburkanlah mereka yang sedang mengalami pergumulan dan masalah. Tuhan kuatkan mereka yang sudah mulai lemah. Tuhan memberikan pengharapan bagi mereka yang sedang putus asa. Tuhanlah pengharapan kami. Berkatilah setiap umat-Mu yang sakit, Tuhan sembuhkan dan jamah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang berkuasa itu, ada pemulihan dan kesembuhan. Tuhan, terima kasih. Berkatilah semua umat-Mu, apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan kami. Berkati pekerjaan dan usaha mereka. Berkati keluarga dan rumah tangga. Berkati pelayanan mereka. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu, demikian firman Tuhan untuk pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya sampai bertemu di waktu-waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.